Korlantas pastikan polisi yang viral membawa RI 36 sudah ditindak. Menuding travel Alphard yang menghadang RI 36. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius sudah ditindaklanjuti atau ya untuk menghilangkan identitas yang di dalamnya? Padahal Raffi Ahmad katanya tidak ada. Kok sampai nunjuk-nunjuk ya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya tidak masuk akal ketika Raffi Ahmad mengatakan tidak ada di dalamnya, tetapi polisi yang mendampingi mobil RI 36 marah-marah, nunjuk-nunjuk driver Alphard yang menghalang-halangi dalam tanda kutip dalam suasana kemacetan. Ayo kita baca di beberapa media sebenarnya apa yang terjadi. Katanya Raffi Ahmad itu tidak di dalam, kok sampai menunjuk-nunjuk. Ini tuh mungkin seringkah seperti ini alibi, padahal sebenarnya tidak ada orang di dalamnya, tapi kok seakan-akan sok menjadi pejabat. Akhirnya ini yang problem itu adalah pejabatnya atau polisinya yang berlebihan, atau ya budaya yang tidak sebetulnya tidak perlu tapi perlu diluruskan. Pertama kita baca di Kompas, Korlantas telusuri patwal mobil RI 36 yang tunjuk-tunjuk sopir taksi. Nah ini kan sebelum pemberitaan yang bahasanya di Detik itu minta maaf, Korlantas pastikan anggota patwal RI 36 yang viral sudah ditindak. Kemudian di Kompas lagi, terungkap mobil RI 36 ternyata punya Raffi Ahmad. Hanya saja kalau di Detik bahasanya Raffi Ahmad mengaku tak berada di mobil RI 36 saat heboh dikawal patwal. Ini kan seperti menampar. Sesudah diketahui kemudian mengaku tidak ada di dalam. Seandainya tidak diketahui itu adalah milik Raffi Ahmad, apakah juga akan mengatakan bahwa saya tidak ada di dalam? Tapi sebetulnya apa yang dibawa oleh patwal polisi itu yang sampai menunjuk-nunjuk begini? Kalian pilih yang mana? Kita pelah yang Kompas dan Detik yang ada hubungannya milik siapa dan kemudian akuan Raffi. Terungkap mobil RI 36 ternyata punya Raffi Ahmad. Jakarta, Kompas.com, utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad membenarkan bahwa mobil berplat RI 36 merupakan mobil dinasnya. Oh, utusan khusus seperti Gus Miftah, utusan khusus ini membuat ulah lagi. Jadi sesama utusan khusus tapi beda terkait dengan kesiapannya, sama-sama membuat ulah. Kalau kemarin ST, sekarang berplat, maksudnya sekarang terkait dengan patwal. Ini yang problem patwalnya atau utusan khususnya. Diketahui video mobil dinas warna hitam berplat RI 36 itu viral di media sosial karena membelah kemacetan dengan polisi patwal yang menyalakan lampu strobo. Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, kata Raffi Ahmad. Namun Raffi mengatakan ia sedang tidak berada dalam mobil saat kejadian tersebut. Ia menjelaskan mobil plat RI 36 itu sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah sebelumnya mengambil beberapa berkas penting setelah melanjutkan ke rapat berikutnya. Oh, memang tidak berada, tapi dalam rangka menjemputnya. Enak kali ini. Sebelumnya diberitakan dalam video yang beredar di Instagram @PMI Official,
terlihat seorang polisi di patwal menyalakan lampu strobo sembari membuka jalan untuk iring-iringan mobil pejabat berplat RI 36 di tengah kemacetan. Di depan iring-iringan tersebut, sebuah taksi alat tampak berusaha menyelinap di sela-sela kemacetan sehingga menghalangi laju rombongan pejabat. Polisi patwal yang mengawal rombongan itu segera menghentikan motornya di samping mobil taksi tersebut, lalu menunjuk supir dengan gestur tegas sambil memberikan peringatan yang terlihat penuh amarah. Warganet lantas menuding sejumlah pejabat yang dianggap menggunakan mobil ini. Pejabat yang dituding antara lain Menteri Komunikasi dan Digital, Meyudea Hafid, lantaran mobil berplat RI 36 sebelumnya dipakai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Komunikasi dan Informatika lalu berubah nama menjadi Kemenkomdiki dan dipimpin oleh Meyudea Hafid. Sebagian lainnya menuding Nusron Wahid hingga Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ada di balik mobil tersebut. Ketiganya pun menyampaikan bantahan atas tudingan. Jadi yang menjadi korban itu Budi Ari, Meyudea Hafid, dan Nusron Wahid. Tidak, tapi selanjutnya Raffi Ahmad mengaku tak berada di mobil RI 36 saat heboh dikawal patwal. Ini utusan khusus Presiden bidang generasi muda pekerja seni Raffi Ahmad mengaku mobil berplat RI 36 yang bertugas patwalnya arogan merupakan mobilnya. Raffi mengaku saat kejadian tidak berada di dalam mobil. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi terkait dengan mobil RI 36. Bukan Meyudea Hafid, Nusron Wahid, ataupun Budi Ari, tetapi utusan khusus pekerja seni. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menunjukkan bahwa kepolisian patwal terlalu berlebih, atau Raffi Ahmadnya yang terlalu berlebih meskipun dia tidak ada di dalam? Menurut analisis saya, pertama, bahwa patwal itu sering menjadi fenomena di jalan, sepertinya menjadi penguasa jalan. Jadi sebetulnya yang terjadi di kasus dari patwal Raffi Ahmad, utusan khusus ini, sebetulnya tidak pada sekarang ini, sering. Hanya saja, maksudnya setiap saat memang pejabat itu sering dikawal oleh patwal. Hanya saja masalahnya ini adalah ada hubungannya dengan maksudnya kendaraan yang mendapat tudingan sampai gestur marah. Meskipun Korlantas mengatakan sudah ditindak, tetapi ini sering. Hanya terkait dengan sampai nunjuk-nunjuk, itu adalah ya tidak setiap. Bahwa minta tempat, minta jalan itu iya. Kalau menurut saya pada analisis pertama ini, ya tidak salah sih seorang pejabat itu dikawal. Tetapi yang bermasalah adalah sampai marah-marah. Itu menjadi masalah. Bahwa Raffi Ahmad mengatakan dia tidak ada di dalam, bagaimanapun dalam bahasanya, itu dalam rangka mengambil sesuatu untuk kepentingan dari Raffi Ahmad. Sehingga ada atau tidak RI 36 pada saat ini ya Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Itu yang menjadi problem, yang menjadi catatan. Tapi bagaimanapun, meskipun ada atau tidak, itu atas nama Raffi Ahmad. Sehingga yang paling bertanggung jawab di sini ya Raffi Ahmad, meskipun tidak ada di dalamnya, karena dalam rangka untuk menjemput Raffi Ahmad. Jadi Raffi Ahmad tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Maksudnya bertanggung jawab terkait dengan yang viral kemarin. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan patwal yang menunjuk-nunjuk sampai
Kakor Lantas itu menindak. Menurut saya ini sebuah pembelajaran ya. Semoga ini tidak hanya dramaturgi, tetapi memang menjadi pembelajaran terhadap semua patwal yang mendapat tugas untuk mengawal pejabat. Mengapa? Karena ini di jalan umum. Bahwa yang mempunyai kepentingan tidak hanya seorang pejabat tersebut. Boleh seorang pejabat dengan patwal untuk meminta jalan itu bagus, tetapi tidak usah arogan. Apalagi terdeteksi di dalamnya tidak ada orangnya. Masa sih demi sesuatu selanjutnya mengorbankan kepentingan umum lainnya? Jadi kan kalau dalam bahasanya Raffi Ahmad, ya itu mobil saya, tetapi saya tidak ada dadam. Itu kan seperti lari dari tanggung jawab. Tapi kasihan kalau begitu patwalnya sebenarnya serius, tapi ini perlu ada pembelajaran. Semoganya ini Kakor Lantas itu tidak hanya dramaturgi, tetapi serius melaksanakan pendidikan atau edukasi terhadap patwal, supaya menjaga, mengawal seorang pejabat itu penting, tetapi juga kepentingan publik itu tidak boleh diremehkan. Silahkan untuk membuka jalan demi ya kepentingan untuk ya tentunya semua untuk bangsa dan negara. Masyarakat kita yang sedang bekerja menggunakan jalan itu bukan berarti tidak orang penting ya, mereka juga penting semuanya, baik demi kepentingan secara langsung untuk negara ataupun secara pribadi untuk pengembangan negara. Bahkan seandainya mendapatkan pajaknya untuk negara juga. Lupa bahwa setiap orang pengguna jalan itu semua sudah membayar pajak, dan pajaknya tidak murah, paling enggak 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta. Masa kemudian harus seperti itu? Kemudian yang ketiga, ini menjadi sorotan yang utama, utusan khusus presiden. Dulu utusan khusus presiden juga, Gus Miftah. Ini utusan khusus presiden. Ini kok utusan khusus itu membuat masalah. Padahal seharusnya ini semua membawa citra Pak Prabowo sebagai presiden. Seharusnya ini tidak memberikan tambahan problem terhadap Pak Prabowo atau Presiden Prabowo. Kalau seperti ini kan langsung pikiran publik, oh ini gara-gara Pak Prabowo, karena sebagai utusan presiden. Padahal Pak Prabowo tidak menjalankan seperti itu. Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekali lagi, utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni sama dengan utusan presiden yang dikawal Gus Miftah pada waktu itu. Ini menurut saya temanya sama. Semuanya membantu untuk Presiden Prabowo bagaimana melaksanakan program-program sebagaimana pada waktu kampanye dahulu. Menjadi problem ketika ya di jalan seakan-akan menjadi raja jalanan. Yang problemnya adalah menampilkan gestur amarah yang tidak diharapkan oleh Pak Prabowo. Gus Miftah ketika memberikan cemoohan terhadap penjual teh langsung dihajar, langsung minta maaf, langsung mundur. Harapannya sebetulnya dicegah untuk tidak mundur dengan berbagai cara. Salah satunya sang penjual teh mohon untuk tidak dipecat. Padahal sebetulnya nggak tahu itu dramaturgi atau tidak, nggak tahunya ya tetap diberhentikan aja. Sebetulnya bukan diberhentikan, dia meminta diberhentikan. Tapi ada dramaturgi yang seakan-akan yang memohon untuk tidak diberhentikan. Pak Prabowo mengikuti aja apa yang menjadi keinginan oleh yang bersangkutan. Tidak usah pura-pura. Dan pada kesempatan ini juga utusan khusus presiden ini mencederai Pak Prabowo, sehingga menjadi sebuah catatan. Kalau Raffi Ahmad tidak minta mundur karena
yang viral ini, maka ini sebuah catatan supaya tidak diulang lagi. Bagaimanapun, memberi catatan negatif terhadap presiden itu membahayakan terhadap bla 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 bla. Dan yang lebih penting, semoga aja juga sebagai pembelajaran terhadap Patwal, bahwa beliau mendapatkan tugas untuk mengawal itu iya, tapi tidak usah seakan-akan segala-galanya. Semuanya punya kepentingan dengan jalan, dengan percepatan untuk mobilitas yang ada. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.